Pemirsa, kami kembali melanjutkan breaking news. Kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Kami lanjutkan kembali RDPU antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD berikut ini. Kami menghormati Pak Mahfud, Polhukam, TPPU. Pak Mahfud pastilah harus menghormati DPR, menghormati Komisi 3. Lagi pula harus menjaga keharmonisan antar lembaga. Mari kita pastikan di antara kita tidak perlu atas nama rakyat, atas nama masyarakat, atau atas nama lembaga memberikan pernyataan-pernyataan yang justru kontraproduktif dan bisa berpeluang menimbulkan kegaduhan seolah-olah ditafsirkan mencari panggung, padahal kita sudah sepakati tidak ada yang akan mencari panggung di forum ini. Yang terakhir yang ingin saya katakan adalah saya berterima kasih pada Pak Prof. Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU atas penyampaian terkait dengan transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ini bisa kita lihat dalam paparan Pak Prof tentang hasil kesepakatan tindak lanjut di poin 2, Pak. Nah, saya garis bawahi saja pernyataan Bapak itu, sehingga kami tekankan sekali lagi transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang secara lebih jelas dan komprehensif sebagai bentuk konkret komitmen kita bersama pada bangsa dan negara serta masyarakat. Untuk itu dalam forum ini saya meminta kepada Komite TPPU sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini sesuai dengan tugas yang fungsinya. Untuk apa? Untuk dapat mengkoordinasikan kembali dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polri, Kejaksaan, KPK maupun penyidik di Kementerian Keuangan. Sekali lagi, penyidik di Kementerian Keuangan. Agar apa? Agar transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat membantu dalam upaya reformasi hukum dan mendukung optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau saya simpulkan, itulah bukti rasa sayang saya pada Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itulah rasa sayang dan kesetiaan kita pada integritas pribadi Pak Mahfud yang saya kenal selama ini. Bukan saja dulu, tapi selama ini. Terima kasih. Sampai sekarang. Pak Santoso. Habis ini Pak Didik. Mana Pak Didik? Ya, enggak soalnya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Komisi beserta pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati. Ketua Komite Pak Mahfud beserta seluruh jajaran. Saya singkat saja karena saya tidak mau kita semua hadir di sini tapi pikirannya ada di rumah gitu ya. Yang pertama, bahwa niat kita untuk mengungkap ini yang jelas kita akan melawan kemapanan. Dan melawan kemapanan itu biasanya sangat sulit. Baik yang dihadapi maupun waktu yang berjalan. Bahwa konstruksi sumber dana, proses dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang saya hormati dan oleh Bu Sri Mulyani tidak sinkron, maka memang dibutuhkan satu terobosan oleh kita dan ini dibuka peluang di dalam undang-undang termasuk di dalam tatip DPR
di mana memang sumber dari masalah ini saya menilainya karena perilaku dari oknum-oknum pegawai di kementerian yang ada juk, ya, pegawai kementerian itu berasal dari orang-orang yang berpendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah STAN namanya ya. Itu ada juk bahwa salah satu perguruan tinggi yang melahirkan milioner ya di sekolah itu. Dan ini terbukti. Untuk itulah karena konstruksi yang telah disampaikan tentang keuangan ini berbeda jauh antara ketua komite dengan menteri keuangan. Kalau kita ingin kiranya persoalan ini selesai, terbuka kotak Pandora ini, dan rakyat mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, menurut saya hanya satu proses yang bisa kita lewati, yaitu melalui hak angket. Meskipun keputusannya ada di praksi-praksi, tapi saya memberanikan diri untuk menyatakan ini. Kenapa? Karena agar persoalan ini menjadi terang benderang dan rakyat akan tahu siapa yang benar-benar menyampaikan kebenaran tentang adanya persoalan uang 300 sekian triliun dan siapa yang memutarbalikan fakta ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, inti saja, dan mudah-mudahan menjadi keputusan kita bersama. Sekian. Pak Suding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pak Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud, saya di sini Pak. Ini kursinya dulu Pak, yang sering Bapak. Oh, lihat di situ Pak. Terima kasih. Ini saksi sejarah Pak. Ketika Pak Mahfud jadi anggota di komisi ini sangat kritis ya terhadap mitra-mitra kerjanya. Tapi itu dulu, ya saya kira juga Pak Arteri juga begitu dan kawan-kawan. Apa yang disampaikan Pak Mahfud ya terkait menyangkut masalah data agregat dugaan TPPU dari 2009 sampai 2023 dan yang disampaikan dengan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 memang ada perbedaan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ini kan baru dugaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud, data kasar. Jadi memang dalam Undang-Undang 8 2010 Pak Mahfud ketika itu dalam pembahasannya, dan saya terlibat dalam pembahasan undang-undang ini bersama dengan Pak Yunus Husain dan Pak Yusuf, memang sangat alot ya. Kita berikan fungsi terhadap PPATK ketika itu dalam rangka untuk menganalisis transaksi ya, alur transaksi yang mencurigakan debit kredit baik itu perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Nah, ketika itu pihak PPATK meminta dari pihak pemerintah meminta kewenangan penyidikan. Ini saya dudukkan dulu bagaimana pembahasan Undang-Undang 8 2010. Fungsi penyidikan, dan kita pada saat itu tidak memberikan. Kenapa? Karena ketika kita di samping PPATK tidak kita kualifikasikan sebagai aparat penegak hukum, dia kan fungsinya sebagai intelijen finansial ya. Maka akan banyak orang yang akan dipanggil Pak ya, oleh PPATK kita ketika kita berikan fungsi penyidikan dengan transaksi 500 miliar per hari. Ya, 500 juta per hari. Sehingga banyak orang pemikiran kita ketika itu tidak akan menyimpan uangnya di bank. Karena repot akan dipanggil oleh PPATK untuk dimintai klarifikasi. Karena modelnya begitu Pak, alurnya. Ya, data yang didapatkan oleh laporan hasil analisis yang didapatkan oleh PPATK itu dilakukan klarifikasi dulu. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai informasi dari berbagai pihak.
Seterusnya lalu kemudian dianalisis. Itu tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan oleh pihak PPATK, lalu kemudian di situ ada muncul indikasi dugaan awal tindak pidana. Indikasi dugaan awal tindak pidana pencucian uang. Nah, ketika didapatkan indikasi, lalu kemudian itu diarahkan ke aparat penegak hukum. Ya, untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tindak pidana asal Pak Johan Budi ketika itu. Nah, siapa penyidiknya untuk menentukan apakah itu ada tindak pidana pencucian uangnya, itu jelas di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Itu ada 6 instansi yang diberikan kewenangan untuk menentukan apakah itu masuk tindak pidana pencucian uang setelah didapatkan tindak pidana asal. Jadi tindak pidana pencucian uang ini dulu juga, ya dulu Pak, pada pembahasan itu kita menginginkan ada pembuktian lebih dulu tindak pidana asalnya. Harus punya kekuatan hukum yang tetap ingkrah. Akan tetapi terjadi perdebatan ketika itu, ini pembahasan undang-undang Pak, supaya kita paham dulu tentang Undang-Undang Nomor 8 ini. Kan tetapi terjadi perdebatan lalu kemudian kita ambil komprominya. Tanpa harus mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa dilakukan proses penyidikan secara simultan oleh pihak penyidik. Ketika ditemukan tindak pidana asal lalu kemudian diikutkan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi bisa situ. Nah, yang menentukan itu adalah ada 6 pihak ini Pak Johan Budi yang menentukan tentang tindak pidana pencucian uang itu. Bukan PPATK, tapi yang menentukan itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea Cukai. Itu ada 6 institusi itu diberikan kewenangan untuk menentukan. Itu di pasal 74. Nah, pasal 75-nya itu dalam prosesnya itu harus berbarengan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu Pak tentang Undang-Undang Nomor 8. Yang terkait ya. Kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa hanya 3,3 T terkait dengan pegawai di Kementerian Keuangan, sementara Pak Mahfud mengatakan 35,5 T yang terkait dengan dengan pegawai Kementerian Keuangan, kan sangat jauh sekali berbeda ini. Nah, ini yang menurut saya perlu barangkali untuk klarifikasi ya oleh masing-masing pihak, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan ya kalau kawan-kawan mengatakan ini terjadi kegaduhan, ya bisa jadi karena masyarakat juga menunggu ini Pak. Hari ini sebenarnya masyarakat menunggu penjelasan secara detail ya dari Pak Mahfud tentang 349 triliun ini. Siapa, di mana dan bagaimana tentang alur 349 triliun ini sampai dikatakan bahwa ini adalah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dan sejauh mana tindak lanjut daripada TPPU ini. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rano, habis Pak Rano Pak Anca ya. Baru Pak Hinca. Rano, boleh pimpinan? Enggak lama-lama pimpinan sudah. Hah? Oh iya, mau terawih pimpinan. Insya Allah kita terawih dulu. Prof Mahfud terawih juga pasti saya yakin. Sudah lewat Pak Anca? Oh sunnah. Ketua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Prof Mahfud sebagai Kepala Komite TPPU dan seluruh sahabat-sahabat yang hari ini hadir semua, ada Pak Kabar Eskrim, Jampidum, Kepala PPATK dan seluruh Bapak Ibu semua yang saya hormati. Prof, pertama saya sedikit kaget tadi penyampaian awal yang dilakukan oleh Prof Mahfud sebetulnya. Karena memang, tapi setelah saya lihat jam, tapi agak maklum Prof, karena jamnya jam puasa kan, jam-jam lapar juga, tensinya genting juga itu, makanya kayak saya lihat Prof agak menaikkan tensi untuk menanggapi jawaban dari kawan-kawan. Memang tadi ada yang agak menakutkan
yaitu terkait bahwa DPR itu yang sekarang lagi viral itu terkait Markus. Untungnya di belakangnya ada jawaban lebih lanjut, yaitu dulu katanya. Jadi karena saya periode pertama, dulu itu berarti periode sebelumnya. Nah artinya saya nggak tahu apa sebelah saya, Bapak periode berapa? Oh ya. Jadi memang ini agak ini Prof. Saya mudah-mudahan Profesor bisa mengklarifikasi itu Prof. Karena memang sensitif sekali. Tapi pokok intinya Prof, bahwa saya sangat mendukung, senang sekali dengan apa yang selalu Prof Mahfud sampaikan. Dulu ingat banget kasus Duren 3. Itu ditutup-tutupin, terang terbuka, akhirnya terbuka semua. Nah hari ini saya lihat apa yang dilakukan, metodenya hampir sama. Dimulai dari satu peristiwa, yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anaknya pegawai pajak. Nah, terus terjadilah, dibukalah peristiwa besar ini, Prof. Iya, Prof ya, takut saya salah nanti. Nah, memang hanya yang menarik sebetulnya adalah posisi hari ini ramenya adalah apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi saya tidak fokus di situnya, sebetulnya intinya kan apakah ada persoalan lebih besar sehingga saya menarik Prof harus membutuhkan dukungan masyarakat dalam hal membongkar perkara ini. Makanya Prof umumkan di luar terkait persoalan dana 300 sekian triliun ini, yang harusnya karena setahu saya Prof adalah bagian dari ketua komite, PPATK itu sekretaris, Menteri Keuangan itu anggota. Emang nggak bisa curhat gitu Prof? Menteri Keuangan apakah pertanyaannya pernah nggak curhat sebelumnya bahwa ada peristiwa seperti ini? Atau sebaliknya setelah adanya pelaporan ini, karena kan awal pertamanya beliau katakan di media, beliau kaget. Saya belum pernah melihat atau mengetahui ada nilai sekian triliun ini, Prof. Nah, ternyata setelah itu seperti apa dampak curhatnya? Karena pokok persoalannya, saya nggak mau lama-lama, intinya adalah bahwa kita harus fokus apakah yang disampaikan hari ini ada benar tindak pidananya terhadap aliran uang ini. Karena saya dukung Prof. Karena saya lihat apakah yang pertanyaan kedua, Prof mengumumkan ini karena membutuhkan dukungan publik karena ada kekuasaan lain yang di belakang itu yang menghalangi ini dibuka. Nah, makanya Prof sampaikan bahwa saya akan buka-bukaan di DPR. Nah ini memang, wah berarti forum ini menjadi forum kalau berani buka itu hebat kan gitu Prof ya. Saya terus terang sebagai anak muda sangat mengagumi Prof, makanya saat tadi Prof awalnya agak tinggi itu kaget juga, biasa tenang, santai, kok tiba-tiba tinggi, ini ada masalah apa, ternyata mudah-mudahan lagi puasa ya Prof ya. Ya Prof ya, mohon maaf Prof ya. Tapi intinya adalah bahwa saya berharap kita sama-sama mendukung, dan saya yakin bahwa walaupun ada mungkin meyakini bahwa Prof melakukan ini, menyampaikan ini ke publik untuk membutuhkan dukungan publik,